الله وكفى والصلاة والسلام على حبيب المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah setelah kita menunaikan sholat subuh berjamaah, kita masih bisa menghadiri majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, pembahasan yang akan saya kupas ini berkaitan dengan sirah nabawi. Tentu saja berkaitan dengan sirah nabawi ini merupakan kajian yang amat kompleks, karena ini kalau bahasa kita orang sekarang, terutama orang-orang kampus, menyebutnya semacam biografi. Jadi kita mengenalnya dengan istilah biografi. Nabi kita Muhammad SAW juga punya biografi, cuma tidak disebut dengan istilah itu, tapi disebut dengan istilah surah nabawi. Nah, itu yang kita kenal. Saudara-saudara sekalian, bicara mengenai surah nabawi, hampir semua kitab-kitab di dalam keislaman, kitab apapun, tidak khusus bicara mengenai surah nabawi. Semua kitab-kitab Islam itu selalu mengandung yang namanya nasab, disebutkan nasab. Jadi kalau kitab misalnya kitab Imam Al-Ghazali itu disebutkan nasabnya. Kemudian misalnya kitab Tarikh Al-Hind, tulisan dari Al-Biruni, juga disebutkan nasabnya. Begitu pula kitab-kitab lain. Singkatnya, kalau bicara mengenai kitab-kitab keislaman, semua diawali dengan nasab. Itu untuk menunjukkan karakter dari peradaban itu. Dan tentu saja kita akrab dengan namanya tulisan yang ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Selain beliau menulis kitab yang namanya kitab tafsir, At-Tabari juga menulis namanya kitab yang disebut Tarikh Al-Mulk war Rasul.
Saya bicara begini kira-kira nyambung gak ya? Paham ya? Tapi juga ada yang gak ngerti. Intinya itu berkaitan dengan kisah-kisah para rasul, kemudian raja-raja. Itu tulisan At-Tabari. Dan itu pula didahului dengan nasab. Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan buku-buku Islam atau kitab-kitab Islam, sebelum menguraikan segala sesuatu, selalu diawali dengan nasab. Ini dari siapa? Informasi ini dari siapa? Termasuk kitab-kitab hadis pun juga sama. Kitab-kitab hadis pun juga sama. Kita mengenal namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, pasti semua tahu itu. Ada Sunan Ibnu Majah, ada Sunan Abu Daud dan lain sebagainya. Mesti disebutkan nasab. Jadi tidak ada ceritanya di dalam keislaman kita. Kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tidak menyebutkan nasab-nasabnya. Itu berarti ini menunjukkan satu peradaban khusus. Dalam konteks itu pula, bicara mengenai Sirah Nabawi yang terkenal itu dan paling klasik, paling kuno. Pernah tidak mendengar karya yang ditulis oleh Ibnu Hisham? Pernah mendengar nama ini, Ibnu Hisham? Kayaknya ada satu dua yang pernah mendengar istilah Ibnu Hisham. Ibnu Hisham itu menulis yang namanya kitab mengenai biografi Nabi. Itu yang paling klasik, paling kuno. Tapi sebelum saya uraikan apa isinya, kita mulai dari persoalan nasab ini. Karena yang diceritakan itu berkaitan dengan orang yang amat mulia, yakni berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, tadi saya kutip ayat yang termaktub dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini tentu saja firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mengabadikan apa yang pernah diucapkan oleh Ibrahim dulu. Jadi mengabadikan apa yang pernah diucapkan oleh Ibrahim dulu. Apa yang diucapkan oleh Ibrahim? Ibrahim berkata, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu kalau diterjemahkan secara sederhana, Ibrahim berdoa, wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka nanti rasulan, seorang rasul, minhum, dari antara mereka, yatlu alaihim, yang akan membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan akan mengajarkan al-kitab, wal hikmah, dan juga al-hikmah, wa yuzakkihim, dan akan menyucikan jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini arti harfiah dari ayat ini. Tentu saja ini bisa dipahami dalam dua konteks. Konteks pertama, ini merupakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyu yang diterima oleh Nabi, yang kemudian disampaikan kepada para sahabatnya waktu itu yang menjadi umatnya. Singkatnya, konteksnya ini adalah pewahyuan dari Allah. Kita tidak bisa menolak dan meragukan ayat ini. Konteks yang kedua, ini bukan hanya sekedar pewahyuan, tapi merupakan rekaman kolektif. Rekaman kolektif dari siapa? Rekaman kolektif dari manusia bangsa Arab waktu itu. Apa maksudnya rekaman kolektif manusia bangsa Arab? Ingat Bapak Ibu sekalian, bangsa Arab itu sangat tinggi harganya, dalam tanda kutip. Tidak sembarangan orang mengaku-ngaku tanpa bisa dibuktikan siapa dia.